Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Apa maksudnya? Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah itu maksudnya adalah kesamaan tentang sifat atau tabiat. Namun kesamaan sifat atau tabiat yang dimiliki oleh manusia itu adalah terbatas. Ini berarti bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan moral Allah, di mana manusia diberi kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada pencipta mereka. Sebagaimana Tuhan memiliki sifat untuk memilih, maka manusia yang diciptakannya itu juga memiliki kuasa untuk memilih. Jadi Tuhan memberikan kebebasan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan perintah moral. Dengan demikian, maka umat manusia dapat bebas memilih, yaitu apakah memilih mau mengasihi dan mematuhi Tuhan, atau memilih untuk tidak mau percaya dan tidak mau taat kepadanya. Karena dengan adanya kebebasan untuk memilih yang diberikan oleh Tuhan, maka manusia dapat mengembangkan karakter yang akan sepenuhnya menampilkan prinsip kasih yang merupakan hakikat dari Tuhan Allah itu sendiri, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Usaha manusia adalah untuk mencapai ekspresi tertinggi dari gambar Allah, di mana dalam pencapaian tersebut, maka mereka dapat mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Juga dapat mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri mereka sendiri. Tertulis dalam Matius 22 ayat 36-40. Manusia diciptakan menurut gambar Allah juga maksudnya adalah bahwa manusia juga diciptakan untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Hal itu sama seperti ketiga anggota tubuh kealahan yang disatukan dalam suatu hubungan kasih, yaitu hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah Allah Esa Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demikian juga manusia yang diciptakan menurut gambar Allah adalah mencerminkan hubungan kasih satu dengan yang lain. Dalam hubungan yang penuh kasih sayang ini, maka setiap pribadi manusia diberikan kesempatan untuk hidup bagi orang lain. Menjadi manusia sejati itu harus memiliki orientasi kepada hubungan dengan Allah dan juga kepada orang lain. Pengembangan aspek citra Allah ini adalah merupakan bagian integral dari keselarasan dan kemakmuran kerajaan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah juga memiliki maksud bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi penata layanan lingkungan. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam bunyi ayat tersebut, Tuhan berbicara tentang citra ilahi pada manusia dan penguasaan umat manusia atas makhluk yang lebih rendah. Jadi Allah menempatkan manusia itu sebagai wakilnya untuk mengatur ciptaan yang lebih rendah. Sebab kerajaan makhluk binatang itu sama sekali tidak akan memahami tentang kekuasaan Allah. Akan tetapi banyak binatang yang mampu mengasihi serta melayani manusia. Dalam merujuk pada kekuasaan manusia, Daud menyatakan seperti ini dalam Mazmur 8 ayat 6-7. Mazmur 8 ayat 6-7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Posisi mulia manusia di atas makhluk ciptaan lainnya di bumi ini adalah merupakan indikasi kemuliaan dan kehormatan umat manusia yang dimahkotai Allah. Mazmur 8 ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi Tuhan telah memberikan tugas kepada manusia untuk bertanggung jawab dan memerintah dunia. Dalam arti bahwa umat manusia yang diciptakan oleh Allah itu memberikan kontribusi yang positif untuk lingkungannya. Kiranya apa saja yang kita buat terhadap lingkungan kita adalah merupakan tindakan yang dapat memenuhi kehendak Allah sebagai pencipta kita. Sebab kita telah diciptakan menurut gambar